Ya, masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, suara peredam Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra JC dan juga teman-teman IndiHome Jabodetabek. Apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Semoga tentunya mitra JC dan sahabat IndiHome Jabodetabek senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan juga tentunya perlindungan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb semesta alam, yang tentunya kembali mempertemukan kita di kesempatan pagi hari ini, di tengah tentu mungkin kesibukan kita beraktivitas, di tengah mungkin kesibukan kita sehari-hari sebagai pekerja atau juga pelajar. Tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu, sama-sama belajar, sama-sama sharing di kesempatan pagi hari ini dalam acara Spirit JIC. Lalu Pak Mitra JC, selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra JC, seperti biasa di hari Rabu tentunya Spirit JC menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya berkualitas dan tentu akan memberikan kita ilmu, wawasan yang mudah-mudahan ini akan membuat kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi dan juga menambah semangat kita dalam berkarya dan menjadi insan yang cendekia, Masya Allah. Nah, baik mitra JC, di kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Satria Utama. Beliau merupakan Deputi GM Retail Jakarta Utara, dan tentu pada pagi hari ini ada satu tema yang akan kita bincangkan, yang akan kita bahas, yaitu tentang managing a happy and productive team. Wah, ini agak berat ya, tapi tentunya kita akan kemas seringan mungkin agar kita bisa memanage kebahagiaan di dalam organisasi, tim, dan juga mungkin lingkup kecil lainnya. Baik, kita akan langsung sapa narasumber kita yang Masya Allah sudah semangat sekali, luar biasa, Bapak Satria Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Satria? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Masya Allah. Dari kita sempat cerita, beliau dari Bogor, Masya Allah. Iya betul. Dari Lumayan. Dari Bogor ke Jakarta, dan itu cukup melelahkan, tapi beliau masih tentunya tetap semangat sharing tentang kita. Nah, Pak Satria, saya enakan manggil Bapak Satria atau Pak Utama? Biasanya dipanggil sama teman-teman tuh Saud gitu ya. Satria Utama kan. Masya Allah. Nggak apa-apa, Pak Satria juga boleh. Pak Satria aja, baik. Pak Satria, mungkin kita pernah mendengar ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yeah. Maka mitra JC dan juga teman-teman sahabat IndiHome Jabodetabek ingin berkenalan dengan Pak Satria terlebih dahulu, sebelum nanti kita akan memulai diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini tentang managing productive team. Silakan Pak Satria. Terima kasih banyak Pak Ruby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah saat ini saya sudah berada di Radio JIC ya. Ini pertama kalinya saya siaran radio nih, Mas Bobby. Ini pengalaman pertama buat saya. Terima kasih atas undangannya. Mungkin sini kita juga bisa ini ya, sharing knowledge, sharing pengalaman ya. Gitu. Nah ini tadi saya diminta untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Satria Utama. Ya saya tinggal di Bogor ya. Tapi sekarang saya di sini menjabat sebagai Deputi General Manager Retail Jakarta Utara. Untuk Telkom, PT Telkom Indonesia, dan sini kegiatan sehari-hari saya adalah kita mengawal ya operasional untuk dan pemasaran produk kami yaitu IndiHome untuk yang dari PT Telkom Indonesia, dan juga mengawal operasional untuk menjamin layanan kita untuk tetap berkualitas seperti itu sehari-harinya. Dan emang
cukup menantang ya, perjalanan saya dari Bogor ke sini gitu ya. Mungkin kalau bisa sekitar 1 sampai 1,5 jam berangkatnya, pulangnya 2 jam gitu. Waktu di Bogor pun, sebelumnya saya di Bogor, Mas Bobi, saya di Bogor juga di Telkom Retail Bogor, dan di sana juga saya mengawal operasional untuk pengelolaan IndiHome ya, untuk produk-produk IndiHome atau produk lain dari Telkom. Saya rasa mungkin itu ya. Iya, Masya Allah ya. Jadi beliau merupakan Deputy General Manager Retail Jakarta Utara, dan sebelumnya tugas di Bogor, dan pada kesempatan beberapa bulan ini beliau hadir di Jakarta tentunya untuk mengawal produk-produk IndiHome agar tentunya semakin berkualitas, kurang lebih seperti itu. Insya Allah. Nah, Pak Satria, kita akan berbincang tentang memanage a happy and productive team. Tentu ini menjadi sebuah pembahasan yang menarik, bahwa memang dimana ketika sebuah tim itu tercipta, ketika tidak ada unsur kebahagiaan di sana, mungkin akan menjadi sebuah momok yang pelan-pelan akan menggerus perusahaan atau mungkin organisasi itu sendiri. Betul. Nah, kenapa sih kita harus bahagia di tim dan membuat tim kita itu semakin produktif? Ya memang Mas Bobi, memang pada dasarnya ya semua organisasi ya, itu mereka semua mempunyai visi dan misi ya, mempunyai misi yang ingin dilaksanakan dan visi yang ingin diraih ya. Dan itu ya pada dasarnya juga semua organisasi ingin tumbuh dan berkembang ya. Dan itu banyak faktor-faktor pendukungnya gitu ya untuk mencapai hal itu. Kita mengenal adanya faktor man, machine, method ya, kemudian environment gitu dan lain sebagainya. Namun sebetulnya faktor yang paling menentukan adalah faktor manusia gitu. Faktor manusia, dan faktor man gitu ya. Jadi apapun faktor yang selain itu hanya mendukung. Karena bagaimanapun juga faktor SDM ini adalah sebagai eksekutor langsung gitu ya, dari semua kegiatan operasional dari sebuah organisasi gitu. Baik organisasi yang profit oriented maupun non profit oriented ya. Semuanya tuh membutuhkan kinerja yang baik dari faktor sumber daya manusianya. Nah, disinilah kita membutuhkan bagaimana caranya supaya sumber daya manusia ini bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Nah, itu berdasarkan ini saya nggak perlu bicara teori ya, berdasarkan pengalaman aja. Kalau kita menjadi suatu karyawan atau anggota tim yang happy ya, yang nyaman dalam bekerja, itu kita bisa memberikan kontribusi maksimal kita gitu. Sehingga apapun kita akan berikan yang maksimal, bahkan di luar dari skill yang kita punya gitu. Kalau saya pernah baca bukunya Stephen R. Covey itu, jadi kalau kita menyentuh skill seseorang karena kita meng-hire seseorang karena skillnya, maka kita akan mendapatkan ya skillnya itu aja. Tetapi kalau kita menyentuh seseorang berdasar dia sebagai seorang manusia, maka kita akan mendapatkan lebih dari itu. Jadi artinya memang faktor kebahagiaan dari seseorang itu di dalam suatu tim atau organisasi sangat menentukan kinerja dia sebagai individu. Dan jika itu dia merupakan anggota tim dari begitu banyak anggota tim yang lain dalam suatu organisasi atau tim, maka organisasi itu atau tim itu menjadi suatu tim yang produktif. Gitu. Iya, jadi tentunya kita harus mengambil hatinya ya, atau manusianya. Iya, betul. Bukan skillnya. Iya. Nah, apalagi juga di Telkom juga ada sebuah slogan working at Telkom Group is fun, productive and blessed gitu ya. Dan tentunya menjadi sebuah penerapan keseharian di teman-teman di Telkom. Iya, betul itu Mas Bobi. Jadi memang itu salah satu faktor ya, faktor yang menentukan dalam salah satu ya, yang menentukan kebahagiaan dari seorang karyawan atau anggota tim. Yang pertama ada environment ya. Environment. Jadi di sini environment-nya adalah yang pertama adalah membangun budaya kerja yang positif dan yang mendukung sinergi dan kebersamaan. Kalau di BUMN itu ada yang namanya core values akhlak. Akhlak namanya. Jadi akhlak itu akronim, singkatan dari amanah, kompeten,
harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Masya Allah, banyak. Iya. Agak panjang ya. Gitu. Saya baru ngafalin tadi malam. Jadi kalau di sini ada harmonis dan kolaboratif. Harmonisnya artinya saling menerima perbedaan, ya. Kita bisa menerima perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, dan juga perbedaan pendapat. Ya. Jadi kita bisa menerima bahwa kita tuh satu tim. Nah, perbedaan itu untuk memperkaya dan untuk memperkaya ide-ide juga. Gitu. Kemudian ada kolaboratif, kita harus kerjasama. Kolaboratif. Kerjasama. Setelah harmonis kita timbullah bisa kerjasama yang baik, gitu. Sehingga kita bisa saling bersinergi. Gitu ya. Kalau saya lihat juga kayaknya di JC juga ada tuh, ya, kerjasama salah satunya ya. Iya. Nah itu saya kerja cerdas, ikhlas, kerja dan begitu. Tadi baca wah sama ini gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa wujudkan working at Telkom must be fun, productive, and blessed. Ya, diberkahi. Jadi tidak hanya pertama fun, kemudian produktif. Setelah itu berkah, gitu ya. Nah, fun ini sebetulnya artinya tidak berarti harus kita tertawa-tawa gitu ya, atau gimana ya, hura-hura gitu ya. Fun ini artinya kita nyaman dengan kondisi kita ya, kondisi kerja kita, dan itu juga didukung oleh beberapa hal. Salah satunya adalah kalau kita bekerja itu kita didukung tools yang kita butuhkan ya, dalam bekerja. Bekerja fun itu bukan berarti hanya bekerja secara menyenangkan, secara kita tertawa-tawa atau gitu aja ya. Tapi juga kita nyaman bekerja karena kita tools semua yang kita butuhkan tuh ada, sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan baik. Dengan fun, dengan menyenangkan. Iya, betul. Dan kemudian juga kita sebagai employer misalnya atau sebagai leader, kita bisa menawarkan kepada, kita bisa tahu gitu dari perspektif dia sebetulnya pelatihan apa yang dibutuhkan atau pengembangan skill apa yang dibutuhkan. Nah itu salah satu dari faktor-faktor lah yang menentukannya. Jadi environment kita set up sedemikian rupa sehingga dia ketika bekerja di dalam itu dia nyaman gitu. Kita merasa didukung karena seorang anggota tim yang merasa fun itu artinya dia merasa bahwa dia tuh diterima. Dia diakui, dia disupport, dan dia diperlakukan sebagai manusia sebetulnya itu. Nah itu environment itu salah satu cara membuat dia tuh bahwa dia tuh diterima bekerja di sini dan dia diterima di tim ini dan kami dukung. Nah itu seperti itu. Iya, baik. Itu salah satunya itu ya environment. Bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan harus menerima seutuhnya gitu ya. Maksudnya dia sebagai manusia bukan hanya skillnya aja gitu ya, Pak Satri ya. Karena memang agaknya tidak sedikit yang beberapa perusahaan yang kamu kerja di sini udah kerja gitu ya, maksudnya hanya sebatas itu. Jadi jadi di bawah tekanan yang cukup memprihatinkan sehingga ya mungkin karena ketidaknyamanan itu produktif nggak bisa terjadi dan keberkahan juga mungkin nggak bisa tercipta. Gitu, betul. Karena di situ mungkin ada faktor-faktor ketidakridhoan dari tim anggota tim gitu ya. Ya. Padahal kalau kita bisa dia sentuh lebih jauh lagi ya, dia sebagai manusia, atau kita rangkul lagi, kita tidak menganggap dia sebagai mesin, tapi kita anggap sebagai bahwa SDM itu adalah suatu aset yang paling berharga di perusahaan. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita baikkan diri kita sendiri. Kalau kita diberikan seperti itu, mungkin tidak hanya skill kita berikan, segalanya. Artinya gini, kalau kita melaksanakan suatu pekerjaan, kita akan memberikan pekerjaan yang sangat berkualitas. Bahkan kita berikan nilai tambah di situ bagi perusahaan kita yang sebetulnya tidak diminta oleh perusahaan kita. Gitu. Tapi karena kita memberikan dia kenyamanan dalam bekerja, maka dia pasti memberikan lebih. Iya betul. Kayak konsep rumah tangga maksudnya. Nah gitu deh. Nanti japri aja. Iya benar. Iya, jadi tentunya semua berawal dari kenyamanan mitra JC dan juga sahabat Tim Dihop. Jadi dimanapun kita berada, tentu yang hari ini sebagai pemimpin ataupun berada di sebuah ketua organisasi, maka tentunya memandang sebuah tim itu bukan hanya mesin mungkin ya seperti tadi Pak Satria ungkapkan, tapi juga sebagai manusia gitu, aset yang perlu dijaga dan diberikan kenyamanan agar produktif tercipta. Nah tadi kan tadi ada environment Pak Satria. Tadi mungkin ada beberapa
poin yang belum? Ya, ada lagi. Selain involvement. Yang kedua adalah engagement ya. Engagement itu bisa antara tim leader ya dengan anggotanya maupun antar anggota gitu ya. Jadi untuk tim leader terutama, untuk tim leader itu dia yang bisa menciptakan suasana itu gitu ya. Dia harus menjadi komunikator yang baik yang pertama ya. Dan caranya apa? Ini salah satu dari perwujudan dari memanusiakan manusia adalah dia menjadi seorang komunikator yang baik. Dia harus menjadi pendengar yang baik ya. Dia harus fokus pada pembicaraan dan dia melihat dari perspektif dari anggota timnya ya. Dengan demikian dia bisa mengetahui dengan jelas, dengan clear ya, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh anggota tim itu. Kebanyakan dari anggota tim dari suatu organisasi atau tim ya contohnya yang simpel aja, misalnya panitia 17-an misalnya, itu tidak terlalu muluk-muluk sebetulnya gitu ya. Nah, cuma hanya dengan mendengarkan aja dia bisa tahu, dan itu dengan sikap seperti itu udah memberikan rasa diterima gitu ya, rasa nyaman bagi anggota tim, sehingga dia bisa memberikan sesuatu lebih dari apa yang dia miliki gitu. Dia merasa nyaman kerja situ ya. Kemudian juga yang paling penting adalah melibatkan anggota tim itu dalam proses ya. Dan suatu proses pekerjaan dilibatkan langsung, kemudian dimintai pendapat mereka secara langsung ya. Dan jangan biarkan mereka tanpa job desk yang jelas gitu ya. Di sini mereka libatkan mereka secara langsung, kemudian minta pendapat mereka, berikan feedback gitu terhadap hasil kerja mereka, tentunya dengan cara yang baik gitu ya. Seandainya jika ada sesuatu yang ingin diperbaiki, lakukan coaching gitu ya. Coaching dengan cara yang baik, yang bisa diterima lah oleh mereka. Seperti itu. Iya, jadi tentunya yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik ya. Menjadi pendengar yang baik, karena memang ketika seseorang memimpin tapi tidak pernah mendengar, maka ya timnya itu tidak akan malas lagi untuk memberikan pendapat gitu ya, Pak Satu ya. Malas lagi untuk memberikan pendapat, mungkin saran juga, karena kan pemimpin tuh nggak sempurna ya. Iya, betul. Pemimpin juga manusia. Iya, pemimpin juga manusia yang butuh saran, butuh masukan. Maka skill mendengarkan bagi leader ya adalah hal yang sangat penting agar bisa mengarahkan ide-ide dari timnya itu ya, agar bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, betul Mas. Selanjutnya Pak Satria. Ya mungkin yang ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi yang paling menentukan satu lagi adalah otonomi atau kita berikan kebebasan kepada tim untuk bekerja. Kebebasan. Ya, artinya kita tidak istilahnya micromanagement ya. Habis ini kamu lakukan ini ya. Habis ini kamu lakukan ini ya. Kamu nanti jangan sampai jam segini kamu harus ada di sini. Setiap langkah, setiap detail itu tidak perlu dilakukan. Artinya berikan mereka otonomi untuk bekerja. Yang penting kita jelas KPI-nya, ya, Key Performance Index-nya itu jelas gitu ya. Ukuran dari keberhasilannya itu jelas apa gitu ya. Kecuali ini tentunya untuk hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan yang memang SOP-nya udah clear ya. Seperti misalnya di perusahaan, saya dulu pernah di pengendalian satelit, Mas. Nah itu udah clear, udah nggak bisa lagi kita berimprovisasi di situ. Sudah clear, dari jamnya, detiknya pun tidak boleh terlewat, step by step tidak boleh terlewat. Tetapi suatu hal yang misalnya contohnya yang terkait dengan misalnya kalau kita kan ada sales ya. Nah, oke, kita berikan aja sales gini targetnya, silahkan Anda berimprovisasi gitu ya. Seperti apa sehingga itu tercapai, misalnya seperti itu. Nah, kalau step by step itu mungkin akhirnya baru dibutuhkan ketika memang sudah anggota kita membutuhkan bantuan. Misalnya sudah, saya udah bingung lagi Pak, seperti apa ya, baru kita oke, coba kamu lakukan seperti ini. Tapi sebelumnya berikanlah mereka kebebasan gitu ya, tidak perlu yang saya sebutkan micromanagement gitu. Jadi nggak perlu sampai begitu mendetail. Apalagi sekarang Gen Y sekarang senangnya kan ini kan berkreasi gitu. Biarkan mereka berkreasi, gitu mereka punya inovasi ya. Biarkan, yang penting kita berikan aja ukuran-ukuran keberhasilannya apa gitu ya. Termasuk mungkin kalau dulu saya kira masih ya di saat zaman sekarang ya,
di saat ini walaupun pandemi sudah mulai mereda, Ya. tapi flexible working hours mungkin juga kadang dibutuhkan, dan juga flexible working arrangement seperti misalnya working from anywhere ya. Misalnya ada orang pengen bekerja dari kafe, ya silakan aja gitu. Yang penting pekerjaan selesai gitu ya. Nah, tentunya dengan memenuhi beberapa aturan tertentu, misalnya dia harus laporan juga gitu ya. Nah disitulah mungkin di sini ada peranan ya, kalau dari produk kami itu IndiHome. Nah ini baru masuk nih gitu ya, untuk tim yang bekerja secara online gitu ya. Sebagai contoh anak saya tuh sekarang tuh rapat OSIS itu ngelebihin saya. Karena sampai sore gitu ya. Dan dia di situ sangat membutuhkan kestabilan internet gitu ya. Nah disitulah peranan dari sebuah operator internet atau fixed broadband itu sangat menentukan gitu. Ya gitu Mas. Jadi itu kembali lagi tadi otonomi ya. Berikan kebebasan tapi pegang KPI-nya. Sehingga kita bisa kontrol resultnya gitu. Iya, jadi mungkin juga ada beberapa di perusahaan yang juga sangat ketat ya, maksudnya setiap ya seperti Pak Satria tadi sampaikan bahwa kamu jam segini harus ngerjain ini ya, selesai ini harus begini ya. Justru itu tidak mendatangkan produktif ya, tapi memang ya kreativitas, tapi justru tekanan gitu yang membuat semakin stres. Bahkan mungkin ini bisa menjadi sebuah indikasi ya kenapa mungkin perusahaan sebesar ya sebut saja katakan Google gitu ya, yang mungkin kita sudah sama-sama dengar bahwa di sana itu karyawannya diberikan kebebasan maksimal mungkin gitu ya, ada segala macam fasilitas diberikan. Jadi saya pikir kok kayak nggak kerja gitu ya, tapi ternyata mereka juga mereka bekerja dengan cara yang unik gitu ya. Mas. Ada hal yang menarik dari Google itu, yaitu munculnya Google Drive itu. Muncul Google Drive itu muncul dari salah seorang karyawannya yang ketika itu ada polisi dari Google. Pada jam tertentu, jam istirahat tuh pokoknya karyawan jangan ada di kantor misalnya, harus keluar, silakan keluar gitu. Jangan ada yang kerja, udah silakan jangan ada di kantor gitu. Dan itu dia mendapatkan itu ketika mereka sedang ada di sebuah kafe. Idenya tentang Google Drive itu. Nah artinya apa? Google tahu ya bahwa inovasi itu muncul dari pikiran yang nyaman, yang tenang gitu ya, yang dimana environmentnya itu sesuai dengan dengan seleranya si anggota timnya itu, dengan karyawan. Kan kita bisa ini ya, kita rasakan ya, kita kadang banyak ide-ide tumbuh dari ketika kita sedang bersantai, kita nggak sengaja gitu. Iya ya, kok bisa ya, padahal kita lagi nggak ada hubungannya dengan pekerjaan gitu ya. Ya di suatu lokasi yang kadang berbeda gitu, yang kadang kita nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, tiba-tiba muncul ide-ide seperti itu ya. Seperti misalnya karakter Vido Dido itu muncul kan dari orang lagi iseng-iseng karena dia nggak ada kerjaan, nungguin temennya, dia gambar-gambar di tisu gitu. Muncullah itu karakter itu. Hal seperti itu lah. Atau misalnya kita pernah lihat meme ya, ada dua gambar gitu, yang satunya jelek bener ya, gambar wajah manusia, yang satunya bagus kan, bisa disebutkan gambar yang jelek itu ketika dia ada di sekolah, di kelas seni gitu. Justru kan ketika lagi boring malah justru bagus gambar gitu. Benar. Nah mungkin seperti itu contohnya. Jadi ini kenapa justru jadi kan mungkin kita mungkin salah mengira bahwa penekanan atau jadwal yang terlalu terstruktur itu kita anggap sebagai bisa memproduktifkan para karyawan, tapi justru sebaliknya memberikan, seperti Pak Satria bilang tadi, otonomi ya. Justru itu bisa memberikan kreativitas bagi mereka agar terus mampu mengembangkan ide dan apa yang mereka kerjakan gitu ya Pak Satria. Betul. Dan yang paling penting adalah tetap memegang KPI-nya tadi. Ya, jadi nggak serta merta karyawan dibebaskan dalam terserah mau apain aja gitu, tapi betul, ya. Kita tetap harus memegang KPI-nya tadi. Iya betul. Maka nanti dari sana insya Allah tim kita bisa lebih happy tadi, lebih fun gitu, menyenangkan, bisa produktif.
dan juga diberkahi ya, karena Amin. karena memang berawal dari kenyamanan ya Pak, balik lagi ya. Iya betul, kenyamanan. Produktif itu ya. bisa tercipta ya. Kalau misalkan udah produktif ya, semakin banyak berkarya di perusahaan tersebut atau di organisasi, maka semakin mendatangkan pula keberkahan-keberkahan lainnya, Iya. kebaikan-kebaikan lainnya yang akan tentunya membesarkan perusahaan dan melesatkan laju perusahaan. Nah, ini sangat menarik sekali tentang managing happy and productive team untuk wawasan kita dan juga untuk kita ke depannya. Nah, Pak Satria, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram kita dan juga beberapa sosial media kita. Yang pertama, kita akan langsung bacakan saja Pak ya. Ada dari Alvin Cher ya. Beliau mengatakan, leader yang hebat adalah leader yang bisa menghasilkan leader. Jadi pemimpin yang hebat adalah yang bisa menghasilkan pemimpin. Nah, Pak minta tips biar jadi leader itu seperti apa? Menjadi pemimpin. Ya, makasih banyak pertanyaan Mas Alvin ya. Ya betul itu ya Mas Alvin ya. Leader yang hebat itu dia bisa menciptakan leader, bahkan leader yang lebih hebat dari dia gitu ya. Nah, bagaimana menciptakan leader yang hebat itu adalah bagaimana kita bisa memberikan dia ketika dia menjadi tim leader itu kita bisa memposisikan dia. Terkadang tuh kita harus memberikan tugas-tugas yang di luar di luar kemampuannya dia seperti itu. Nah, berikan dia tantangan seperti itu ya. Tantangan yang terkadang mungkin bisa melebihi yang dia mungkin dia merasa ini kayaknya saya belum pernah melakukan ini. Justru itu berikan itu seperti itu gitu ya. Nah, kalau dia mulai terbiasa dengan seperti itu, maka dia akan terbiasa dengan tantangan. Karena nanti yang akan lebih banyak dihadapi oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang sebagai contoh perusahaan digital lah sekarang ya, itu adalah tantangan dalam hal inovasi. Karena itu jangan biarkan tim kita itu berada dalam zona nyaman. Jangan biarkan tim kita berada dalam zona nyaman. Ya, berikan terus tantangan. Ya. Karena yang akan dihadapi dia nanti tantangan lebih berat daripada tantangan yang ada sekarang. Gitu. Ya. Tantangan yang saya hadapi sekarang ini jauh lebih berat dibanding saya dulu gitu. Ya, dulu saya tidak ada, apalagi saya dulu kalau di Telkom ya kan kita bisa antar lintas unit kita pindah ya. Dulu saya di satelit. Di satelit itu tidak ada di push masalah sales gitu ya. Ya. Tapi kita di push masalah availability satelit itu harus ada di atas terus gitu. Karena memang ada beberapa kejadian satelit itu lepas itu luar biasa kerugian kita gitu. Nah, iya luar biasa kerugian kita. Jadi dulu dari satelit Pak ya? Iya, tantangannya beda dengan dulu saya lebih banyak berhadapan dengan benda mati ya, dengan komputer, dengan benda yang sebetulnya saya hanya dengan keimanan aja bahwa itu ada di atas gitu. Ya. Jadi tantangannya beda. Begitu saya ke sini, saya udah pada tingkat di mana saya harus menghasilkan sales yang luar biasa gitu tantangannya. Nah, seperti itu juga dengan kita kalau sekarang. Kalau Anda mempunyai anak buah atau anggota tim ya, diberikan dia tantangan-tantangan yang lebih ya, sehingga dia tidak selalu berada di zona nyaman gitu. Jadi ketika kita menjadi leader yang baik, salah satunya adalah jangan membiarkan tim kita itu berada dalam zona nyaman. Iya. Jadi selalu memberikan. Tapi bukan artinya ini ya, menyusahkan terus. Oh gitu. iya, benar. Karena gini, pada dasarnya anak muda itu seneng tantangan. Anak muda. Iya. Saya bicara anak muda ya. Iya. Ini saya udah bicara anak muda kan. Iya, anak muda. Biasanya seneng dengan tantangan. Mereka bahkan ada yang ya ada beberapa case di mana dia akhirnya resign karena merasa kurang tantangan. Padahal di suatu perusahaan yang sebetulnya udah sangat bonafit, dia artinya salah satu perusahaan yang impian banyak orang, tapi dia masa di sini pekerjaan saya seperti ini aja. Gini-gini gitu. aja ya. Iya, ada tuh. Gitu. Teman saya di Telkom yang dia tadinya tuh dari perusahaan inilah pertambangan yang sangat terkenal. Wah. Ya. Akhirnya dia
keluar gaji dia besar daripada gaji saya beberapa kali lipat Pak dibanding ini, tapi saya keluar karena saya nggak merasa ada tantangan. Gitu. Akhirnya Idealis keluar. sekali ya. Iya. Iya, jadi tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita yang tentunya menjadi leader ya, atau ya bahkan memang kita tentunya secara skop kecil kita juga setiap kita adalah pemimpin gitu Pak. Iya, Baik di keluarga ataupun di organisasi. betul. Dan ini juga bisa Betul. kita terapkan di keluarga kita nanti gitu ya Pak. Iya betul Mas. Tapi karena pembicaraan kita adalah tentang tim ya, maka tentunya ini bisa kita terapkan di tim kita. Iya. Tentang jangan biarkan tim kita tuh berada dalam zona kenyamanan, karena memang hari ini tentu akan berbeda nanti ketika esok hari datang. Iya betul. Nah, justru nanti ketika kita memberikan tantangan kepada mereka, ketika kita maksudnya sudah tidak berada di situ lagi, mereka akan mendapatkan pembelajaran yang ketika mereka mendapatkan masalah, mereka akan bisa dengan mudah menyelesaikan. Lebih seperti itu Pak. Betul. Baik, terima kasih Mas Alvincer yang sudah memberikan pertanyaannya. Boleh dilanjut Pak, sudah ada lagi yang bertanya. Oh, iya, silakan. Jadi dari Reni, beliau mengatakan seberapa penting sih reward buat tim serta meminimalisir konflik internal yang ada di tim. Oh, iya. Makasih banyak ya. Pertanyaan dari Mbak Reni ya. Mengenai reward ya. Reward itu yang namanya reward tidak mesti harus berupa barang ya. Reward adalah bentuk dari suatu pengakuan ya. Pengakuan atas achievement ya, atau prestasi, atau pengakuan atau merupakan penghargaan atas hasil kerja keras seseorang gitu, atau kerja cerdasnya gitu ya. Iya. Kalau kita lihat di film ini aja ya, simpel ya, film apa Dora Explorer ya. Setiap kali dia selesai di suatu ini dia selalu berhasil ya gitu. Itu sebetulnya tuh apa selebrasi itu sebenarnya bagian dari reward ya. Jadi kalau misalnya kita berikanlah apa namanya suatu timeline atau apa namanya bukit-bukit kemenangan gitu untuk tim, sehingga begitu tim itu mencapai satu bukit kemenangan, maka rayakanlah dengan suatu reward. Reward itu tidak perlu besar ya. Yang penting ada pengakuan gitu ya. Apa yang paling simpel adalah gini, saya mencontohkan aja, misalnya ini cerita dari teman saya yang ada di Amerika. Jadi dia punya anak ya bersekolah di sana. Ya. Dia orang Indonesia. Waktu datang ke sana dia tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Ya. Kemudian ketika di bulan berikutnya ternyata achievement dia sangat bagus, bahasa Inggrisnya sangat bagus. Jadi artinya bukan ukuran orang bule ya. Tapi ukuran ya untuk seorang yang baru, yang dari zero, kemudian bisa berkomunikasi, itu sangat bagus. Kemudian apa yang dilakukan oleh sekolahnya? Dia memberikan reward dia sebagai student of the month. Gitu. Padahal kalau kita lihat bahasa Inggris dia pasti nggak ada apa-apanya dengan orang-orang bule itu kan, gitu ya. Atau mungkin orang Asia yang memang sudah lama di sana, gitu ya. Ada yang lebih bagus dari dia, tapi melihat achievement yang melihat perjuangannya dia dalam menguasai bahasa Inggris, diberikanlah reward hanya berupa ini selembar kertas bertuliskan student of the month gitu. Dan itu merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi dia dan juga orang tuanya gitu. Jadi reward itu penting menurut saya, sangat penting ya. Sangat penting. Mengenai bentuknya silakan sesuaikan dengan masing-masing organisasi atau tim tersebut seperti apa, termasuk culture-nya juga ya. Yang penting dia ada pengakuan dan tunjukkanlah ke anggota tim yang lain bahwa dia memang layak mendapatkan itu gitu. Sehingga menjadi pembelajaran buat yang lain bahwa kalau jika kita berprestasi atau achievement itu kita akan mendapatkan reward yang sama. Iya, jadi tentunya reward ini sebuah bisa dibilang bumbu-bumbu ya. Iya, betul. Untuk mengharumkan perusahaan gitu ya. Penting banget agar tentunya ya mereka diakui gitu ya Pak Satrio, dan juga setelah diakui mereka akan lebih produktif lagi pasti. Iya, jadi ya tentunya berikanlah tapi reward buat karyawan kita yang tentunya telah mencapai beberapa bukit-bukit kemajuan tadi yang Pak Satria sudah sampaikan pada kita. Nah, Pak Satria kan tadi juga di dalam tim kan itu kan ada beberapa kepala pasti.
beberapa kepala, beberapa pemikiran yang tentunya berbeda-beda, dan nggak jarang dari sana itu, dari yang berbeda-beda pemikiran terjadi konflik. Nah, ini juga melanjutkan pertanyaan Mbak Rini tadi, bagaimana caranya agar kita itu bisa meminimalisir konflik yang terjadi antara tim, agar mereka tetap satu Ini visi. maksudnya konflik di dalam anggota Konflik tim ya? ya. Di dalam anggota tim. Ya sebenarnya gini ya, kalau kita lihat konflik itu pada dasarnya kita lihat dari ada sisi positifnya, yaitu ada gini. Sebetulnya konflik itu didasarkan pada gini. Setiap anggota tim pasti ingin memberikan yang terbaik untuk timnya gitu ya. Jadi hal positifnya adalah mereka sebetulnya yang berkonflik itu mempunyai pemikiran yang positif gitu ya, tentang organisasinya gitu ya. Bukan antara yang negatif sama yang positif. Saya selalu berpikiran seperti itu. Pasti dua-duanya ini positif. Nah, tinggal kita pertemukan di mana letak konfliknya itu gitu ya. Apa yang menyebabkan konflik? Apakah hanya dari metodenya, misalnya satu pakai metode A, yang satu pakai si kuku pakai metode B gitu ya. Nah, setelah itu kita di sini adalah yang paling penting adalah tugas kita sebagai leader ya. Bagaimana kita menjembatani keduanya gitu ya. Karena bagaimanapun juga masing-masing punya ada pro dan istilahnya ada kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing. Saya bicara soal umum ya, biasanya konflik itu biasanya ada yang satu milih ini, yang satu milih ini gitu kan. Yang satu A, gitu yang satu B ya. gitu. Dan juga saya asumsikan ini terkait dengan masalah pekerjaan ya. Ya, bukan masalah pribadi ya. Iya, jangan bawa masalah pribadi ke masalah pekerjaan ya. Itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sinilah letak peranan dari pemimpin untuk melihat hal-hal positif dari keduanya, kemudian bisa mengkompromikannya gitu. Sehingga dua-duanya bisa diakomodir. Seperti halnya ketika ini ya, kisah dari Rasulullah ketika menengahi kaum di Quraisy ya, pemimpin Quraisy, siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Nah, seperti itu kan. Dia merasa ini saya yang berhak, itu metode A. Ini saya yang berhak, itu metode B. Nah, Rasulullah melihat ini dua-duanya pengen masang di situ. Ya udah, kalau gitu kita bikin dua-duanya ikut masang, yaitu dengan cara pakai kain lah, pakai sorbannya beliau, silakan taruh di situ, kita sama-sama pasang. Itu kan salah satu cara yang jenius ya untuk memecahkan suatu masalah gitu ya. Dan memang banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari kisah dari Rasulullah gitu ya, sebagai teladan dan sebagai seorang leader yang hebat gitu ya. Ya, itu salah satu contoh untuk yang terkait dengan konflik ya. Jadi dia menengahi, dia melihat hal-hal positif dari hal yang dikonflikkan itu. Ini yang A pengennya dia yang pasang, karena memang hal yang baik, dia pengen pasang ajar. B juga gitu. Tapi dulu mungkin pemikiran mereka ketika itu saya, yang satu juga bilang saya gitu. Kalau gitu kita aja gitu aja bareng-bareng sehingga semuanya terakomodir. Gitu. Iya, jadi tentunya disatukan maksudnya pendapat A dan pendapat B, kita ambil yang tengah-tengah ya. Jadi agar tidak ada konflik juga di sana. Dan positifnya ketika mungkin ada tim yang konflik, maka positifnya mereka tentu ingin memberikan yang terbaik bagi perusahaan, dua-duanya gitu misalnya. Betul. Tapi memang di satu sisi ada pendapat yang oh ini bagus gitu ya, tapi kurangnya ini. Betul. Oh ini bagus, tapi kurangnya ini. Bagaimana misalkan kita padukan aja gitu. Betul. Jadi ini tentunya sebuah pembelajaran buat kita mitra JC sebagai leader, agar tentu ketika melihat konflik itu justru bukan membesar-besarkan, tapi menengahi. Betul. Menengahi dan kita ambil jalur tengahnya agar bisa bermanfaat seluas-luasnya bagi perusahaan. Ini sangat menarik sekali. Terima kasih Mbak Rini yang sudah bertanya. Insya Allah ya, jadi tentunya di dalam leader itu tentunya memiliki, selain mungkin kata orang menjadi pemimpin enak gitu ya, tapi nggak enak juga gitu dalam kan amanahnya gitu ya, mengatur organisasinya gitu ya. Ya Mas, kalau untuk Mas Bobi, kalau untuk menjadi pemimpin yang baik itu sangat berat ya. Kita bukan istilah kita enak tidak enak. Ya, berat ya. Seperti untuk menjadi pemimpin baik kita yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah ya. Ketika perang beliau itu ada yang di barisan paling depan ya. Artinya apa?
di suatu tim yang produktif itu pemimpin itu bekerja bersama. Jadi bukan beda antara bos sama leader ya. Kalau bos itu kamu bekerja buat saya, kamu harus melakukan apa yang saya perintahkan. Tapi kalau seorang leader itu dia bekerja bersama-sama. Jadi tapi dia mengambil posisi sebagai leader, seperti Rasulullah itu ketika berperang ikut berperang. Bahkan dia berperang paling depan gitu ya. Tidak jarang kita sering kita baca kisah-kisah betapa beliau tuh mengalami luka yang cukup parah gitu ya. Ya sampai kakinya kena atau giginya sampai patah gitu ya. Ya sama juga gitu. Artinya itu adalah seorang leader gitu. Jadi memang bukan masalah enak atau tidak enak, tapi masalah berat. Ini tanggung jawab yang berat gitu ya. Apalagi seorang leader yang bisa diterima oleh timnya gitu ya, yang bisa mengakomodir semuanya. Walaupun sebetulnya itu ya pekerjaan yang sangat sulit ya. Kalau Steve Jobs bilangnya gini, kalau kamu ingin menjadi disukai oleh semua orang, maka jadilah penjual es krim. Kalau penjual es krim pasti dia sukai semua orang. Tapi kalau seorang pemimpin itu dia bilang bahkan mustahil lah gitu ya. Karena memang ada kebijakan yang disukai si A, ada kebijakan yang disukai oleh si B gitu ya. Jadi memang benar tadi kata Steve Jobs ya. Jadi kalau misalkan kita mau jadi pemimpin yang disukai ya pemimpin yang jualan es krim gitu ya. Nah jadi memang balik lagi ya bahwa memang ketika kita mengatur tim itu, maka sebagai seorang leader ini kita memiliki amanah yang cukup berat gitu ya, bukan masalah enak atau tidak enak, tapi memang kita diberikan beban gitu ya, yang lebih dibandingkan yang lain. Dan tugas seorang leader adalah bukan memberikan perintah, tapi sama-sama mungkin bekerja gitu ya. Mungkin di satu sisi dia memberikan perintah, tapi justru itu membuat kedekatan antara satu sama lain gitu ya Pak, sehingga mencapai tujuan. Sebagaimana Rasulullah menyuruh jihad ya semua, ya Rasulullah juga turun gitu ya. Turun juga, ya. Dan ini penting banget di barisan paling depan. Bahkan di barisan paling depan, sampai tadi Pak Satria bilang ya kisahnya ya sampai giginya patah gitu ya. Jadi ya kalau misalkan kita implementasikan dalam pekerjaan ya, leader itu juga harus berdarah-darah gitu ya. Betul. Jadi bukan ada di atas aja nih mitra JC dan juga sobatnya Indihome Jabodetabek. Baik Pak, ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan lagi dari Meratus Soliha. Bagaimana tips dan trik berbaur dengan karyawan, baik atasan maupun bawahan biar nggak ada jenjang sosial? Karena kan memang antara atasan sama bawahan itu suka ini ya, maksudnya suka ada senjangan gitu ya. Karyawan gua atasan gitu ya. Atau bagaimana Pak cara mengatasi agar kita bisa berbaur antara atasan? Kalau gini ya, kalau saya tuh ada grup itu khusus ya untuk lucu-lucuan aja gitu, gitu kan gitu ya. Jadi atasan dan bawah itu udah berbaur di situ. Jadi di situ udah kita nggak pakai bahasa formal lagi gitu ya. Walaupun memang atasannya juga jarang gitu ya, jarang untuk untuk involve di situ. Tapi itu kadang-kadang dia lempar joke apa gitu ya. Itu salah satu cara untuk mencairkan suasana lagi, atau karena kita rehat sejenak lah dari rutinitas gitu ya. Tapi itu kalau kita memanfaatkan digital ya sebagai sarana untuk saling berbaur ya. Tapi ada lagi cara yang lain adalah yaitu kita terkadang gini, contohnya di Jakarta Utara ini Pak GM kami ya, Pak Hari Purwanto, dia ngajak kita misalnya makan di luar gitu misalnya gitu ya. Kemudian ya nggak ngobrol tentang kerjaan, udah ngobrol tentang keluarga, tentang lelucon, hal-hal lucu. Udah, walaupun di di jam istirahat ya, di hari kerja, tapi ketika istirahat tuh kita benar-benar istirahat, udah nggak ngomongin apa-apa lagi gitu ya. Dan itu beliau usahakan tuh ada gitu, waktu itu selalu ada. Jadi kita cairkan lagi. Ya mungkin kita dalam pekerjaan ada ya, kita kadang-kadang intens itu tensinya tuh kadang berat gitu ya. Nah ketika itu kita butuh lah ya, kita mencairkan lagi. Bagaimanapun juga kita adalah satu tim ya, kita punya tujuan yang sama. Jangan sampai kita terlalu berlarut-larut berada dalam suatu ketegangan ya. Karena itu kita cairkan lagi suasana. Jadi gitu, sering bertemu
dan jangan terlalu sering menggunakan bahasa informal, formal, Bahasa sering formal, informal, ya. biasa-biasa aja, Iya. bro, sis gitu misalnya, mas, ya, jadi itu salah satu metodenya lah Iya. gitu ya. Iya, jadi tentunya memberikan ya harus cair lah Pak ya, Iya. antara atasan dan bawahan. Jadi saya pernah dengar joke gitu juga, jokes kayak gitu. Bagaimana ketika kamu bekerja dengan atasan? Maka dia jawab, oh, tegang gitu Pak. Lalu bagaimana kamu ketika bekerja tanpa atasan? Dia bilang ya bahagia-bahagia aja. Lalu bagaimana kamu ketika bekerja tanpa bawahan? Dia bilang ya udah saya bebas gitu. Berarti terus joke ini bilang bahwa oh berarti kamu nggak pakai macam-macam. Ini jokes saya tanpa atasan bawahan. Nah, itu berbeda perspektif pemikiran. Udah, baik, kita sudah memasuki sesi terakhir di pertemuan kita kesempatan pagi hari ini tentang managing team happy and productive team. Tapi sebelum itu ada sebuah pertanyaan dari Titin tentang bagaimana cara Pak Satria sebagai leader di divisi Telkom memotivasi tim Pak Satria agar bisa mencapai target atau bekerja dengan baik. Ya. Ini sebetulnya target itu ada ya di setiap organisasi. Terima kasih banyak sebelumnya Mbak Titin ya, atas pertanyaannya. Semua itu di semua perusahaan, semua organisasi ya, bahkan ya itu saya contohkan panitia 17-an gitu ya. Itu juga punya tujuannya, target ya. Dan terkadang itu juga membuat kita itu ya tegang gitu ya. Kenapa? Karena kita memang berusaha tim saya harus bisa mencapai target itu ya. Nah, gimana supaya saya menyemangati tim? Kalau semangat saya pikir gini, semua tim itu, semua anggota tim sudah tahu tugasnya masing-masing ya. Tinggal itulah yang perlu kita, yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan sisi plusnya dari mereka, gitu ya. Yaitu apa? Pertama kita sebagai leader, kita harus berikan dulu support ke mereka, tanyakan dulu ke mereka apa yang mereka butuhkan, gitu. Kita jangan hanya menuntut mereka untuk menghasilkan suatu result ya, tetapi kita berikan modal dulu, gitu, sehingga tim kita itu merasa bahwa mereka, oh saya diminta untuk mencapai suatu target tertentu, tapi saya juga didukung, gitu. Justru itu yang pertama harus dilakukan. Jadi support dulu dengan apa yang bisa kita berikan, kita sediakan. Misalnya, kalau Anda punya tools, misalnya Anda butuh tools, Anda butuh misalnya ada IT tools yang membutuhkan satu akun tertentu, ya udah kita support dia untuk mendapatkan akun tersebut. Gimana saya bisa bekerja kalau saya nggak punya itu, misalnya Pak, saya butuh kendaraan untuk ini, misalnya. Oke, kalau gitu sebisa mungkin kita usahakan, entah ngambil dari mana, itulah tugasnya dari leader itu untuk mengelola resource seperti itu, gitu. Jadi dia bisa tidak hanya berarti saya harus beli mobil baru, enggak, apa yang ada kita kelola, gitu ya. Tapi ujung-ujungnya adalah kita memberikan support dulu kepada tim, bahwa saya tuh mensupport, saya mengerti kebutuhan Anda dan saya ingin mensupport Anda, itu dulu, gitu. Jadi berikan suatu sikap atau pernyataan bahwa saya dukung kamu untuk sebelum kamu mengerjakan tugas itu, saya dukung dulu apa yang kamu butuhkan. Itu dulu. Nah, dengan demikian maka tim itu merasa semangat, dia tahu bahwa saya didukung nih, untuk mencapai itu saya dukung. Tidak hanya dilepas, kamu sekarang pergi, sekarang raih tuh target tuh, kamu harus capai. Saya nggak mau tahu gimana, yang penting kamu capai itu. Kalau gitu tim nggak merasa didukung, dia merasa berjuang sendirian. Nah, karena itu dengan konteks yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa seorang leader yang baik itu harus bekerja bersama-sama. Yaitu salah satunya apa? Dia dukung. Ayo, saya sesuai dengan peranan saya akan support kebutuhan Anda apa, gitu. Saya akan manfaatkan kekuatan saya, power saya untuk mensupport Anda, sehingga Anda bisa mencapai target kita bersama-sama, gitu. Jadi begitu. Jadi tunjukkan bahwa kepada tim bahwa kita tuh bekerja bersama mereka dan kita siap membantu mereka, gitu.
bahkan kalau jika mereka membutuhkan petunjuk lebih lanjut, misalnya instruksi atau arahan, ya kita berikan juga. Tapi seperti tadi yang kita sampaikan, berikan dulu kebebasan pada mereka, gitu ya. Jika mereka membutuhkan baru kita turun tangan langsung. Iya, jadi tentunya memberikan support kepada bawahan kita ya Pak, maksudnya atasan, maksudnya teman kita yang ada dalam tim tersebut. Jadi jangan dengan serta-merta kita memberikan target sekian-sekian, tapi fasilitas atau support itu tidak kita berikan gitu. Jadi kita berikan dulu fasilitas penunjangnya agar jadi bisa mencapai target itu. Gitu. Iya. Sama mungkin satu lagi ya Mas. Kita sering-sering menyapa mereka. Gitu ya, menyapa dalam arti kita menyapa tidak hanya bicara tentang pekerjaan, tapi menyapa ya sebagaimana mereka sebagai teman kita, ya. Siapa aja, misalnya assalamualaikum, apa kabar hari ini, mudah-mudahan kita sehat semua, doakan gitu. Dengan demikian mereka bisa itulah sisi kemanusiaannya tersentuh. Gitu. Nah itu. Iya, jadi ya ini juga yang perlu kita lakukan sebagai leader, bahwa sapaan ke bawahan kita juga sangat penting ya untuk memunculkan keterikatan emosional gitu ya. Engagement tadi, karena memang ya ketika pemimpin nggak pernah nyapa kan bawahannya adanya tuh bawahannya tegang terus gitu ya. Itu kesenjangan sosial. Wah, ini kesenjangan sosial nih antara pemimpin dan juga bawahannya. Tadi kok isinya kok instruksi terus iya nih Bang. Nah, ini jadi penting nih mitra jasa seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Satria tadi, bahwa agar kita dapat memotivasi bawahan kita, ialah yang pertama bisa melakukan supporting ya kepada bawahan kita. Jadi jangan hanya berisi dengan target dan pencapaian, tapi juga ada support yang kita berikan. Apa ini yang kamu butuhkan? Apa ini yang kamu inginkan agar kamu dapat target tersebut ya, maka kita berikan terlebih dahulu. Lalu setelah itu ya yang tidak kalah penting adalah memberikan sapaan ya, selamat pagi gitu Pak ya, assalamualaikum, selamat malam gitu dan lain semisalnya. Tentunya ini akan mencairkan suasana dan justru ini akan membuat karyawan kita bisa lebih happy, bisa lebih produktif ya, dan juga bless ya, diberkahi. Nah, karena kita sudah masuk ke sesi terakhir di perjumpaan kita kesempatan pagi hari ini Pak Satria, mungkin juga ada untuk menciptakan karyawan atau tim yang produktif bahagia, peran IndiHome selaku penyedia internet kira-kira berada di posisi mana kira-kira Pak yang bisa kita masukkan? Ya, makasih banyak Mas Bobi. Jadi seperti tadi kita sampaikan ya, bahwa dalam kondisi pandemi sekarang ini kita masih banyak perusahaan atau sekolah yang masih mengadakan working from home ya, atau learning from home ya, masih juga gitu. Dan itu di sini peranannya dari Telkom melalui produk dari IndiHome kami gitu ya. Kami menyediakan layanan fixed broadband ya, internet broadband yang berkualitas tinggi gitu ya. Sehingga nanti proses dalam pekerjaan dari yang remote, secara remote ya, learning from home atau working from home itu bisa berjalan dengan lancar. Karena memang tidak ya kita maklumi bersama ya, bahwa konektivitas internet yang stabil itu kita sangat butuhkan gitu ya. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa bahagia tuh. Iya, tidak bisa bahagia, kita sulit ya, kita bisa berkomunikasi dengan tim, semua anggota tim, terutama yang menggunakan ini aplikasi Zoom ya, seringnya kan gitu. Atau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pekerjaan kita gitu ya, untuk mengakses suatu aplikasi yang misalnya internal ya, di internal perusahaan kita gitu. Atau misalnya ujian jarak jauh nih, dari anak saya juga begitu kan ya, ujian jarak jauh itu harus menghidupkan kameranya gitu ya, itu tidak boleh terputus gitu ya. Dan alhamdulillah ini kita IndiHome itu selalu memberikan layanan yang berkualitas tinggi, karena kami di sini pengawalan kami untuk jaringan ini sangat ketat ya.
kita mempunyai parameter-parameter kualitas jaringan yang selalu dipantau dari mulai tingkat yang level eksekusi di lapangan sampai ke level BOD, level Board of Director. Jadi semuanya memantau gitu ya. Dan kita punya standar-standar kualitas yang sangat tinggi dan itu selalu kami jaga gitu ya. Nah itu salah satu fungsi-fungsi dari teman-teman di Telkom ya, terutama di Witel ini yang selalu menjaga langsung kondisi di lapangan. Kalau kita ada laporan gangguan, kita punya target yang sangat yang sangat ketat ya untuk penyelesaian gangguannya. Dan itu kita juga sambil bersamaan kita paralel kita membenahi semua jaringan-jaringan sehingga mencegah timbulnya gangguan. Seperti itu. Jadi peranannya seperti itu. Masya Allah. Jadi memang apalagi Mitra JC kan kita pada hari ini masih berada di posisi WFH gitu Pak ya. Iya. Dan juga tentunya banyak sekolah-sekolah juga yang tidak mengadakan pertemuan tatap muka. Jadi IndiHome ini memberikan pelayanan yang tentunya tadi ya menyenangkan, membahagiakan karena memang berkualitas tinggi ya. Jadi nggak ada lagi tuh namanya lelet-lelet. Nah, nggak ada lagi. Ya, bahkan ini teman Mas Bobi ini kita nih ada Telkom ada paket baru ya khusus untuk pelajar, pengajar dan jurnalis. Namanya kita sebut paket PPJ. Wah, saya baru dengar nih. Nah, ini pelajar ini dari mulai pelajar sekolah ya sampai dengan mahasiswa. Kemudian pengajar tuh guru, dosen gitu ya. Dan jurnalis ya, wartawan ya. Dan itu hanya dengan dengan bukti kartu pelajar gitu. Itu mendapatkan paket yang sangat murah ya. Itu untuk yang 2P ya, 2P internet dan telepon ya. Itu hanya 255. Wah. 255.000 ya. Dengan biaya pasang barunya 150.000. Nah, ini khusus untuk pelajar. Pengajar dan jurnalis. Jadi untuk mungkin bisa diinformasikan gitu pada mitra JIC dan juga mungkin saudara-saudaranya, teman-temannya yang memang seorang pelajar gitu ya atau guru gitu bisa diinformasikan gitu ya. Iya, silakan jadi, itu. Nah, ini mitra JIC tadi saya juga baru dengar nih ada paket PP tadi ya Pak ya. PPJ ya, pelajar, pengajar dan juga jurnalis. Nah, jadi ini salah satu peran IndiHome memberikan kebahagiaan buat kita mitra JC ialah dengan menyediakan pilihan pelayanan atau paket yang murah tapi tentunya dengan hasil yang maksimal gitu ya. Oh ya, tetap kualitas tetap yang nomor satu kan. Meskipun ini ya mungkin harganya beda sama yang lain, sama paket yang sebelumnya gitu betul. Ya. Ini adalah bentuk kepedulian Telkom terhadap dunia pendidikan ya dan jurnalis di Indonesia. Jadi kami memberikan supaya ini bisa terjangkau dan semua para pelajar dan pengajar ini bisa menikmati dan juga bisa menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan lancar gitu ya dan juga dan terjangkau tentunya. Iya, jadi tentunya mitra JC untuk Anda yang pelajar, pengajar ya tentunya dan jurnalis juga pastinya tentunya kita sangat membutuhkan internet ya atau jaringan atau wifi dan lain semisalnya untuk menunjang aktivitas kita. Karena kan kita masih berada di masa pandemi dan tentu mitra JC jangan lewatkan ya kesempatan ini bahwa memang program ini sampai hanya pas pandemi aja Pak. Oh enggak, itu seterusnya masih seterusnya. Jadi jangan sampai terlewat lah ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini ya agar tentunya semakin produktif pekerjaan kita dan semakin manfaat waktu yang kita gunakan. Baik Pak Satria, terima kasih banyak atas kesempatannya pada pagi hari ini sudah bergabung bersama kita di Radio Jakarta Islamic Center. Dan tentunya terima kasih banyak untuk mitra JC yang sudah mendengarkan atau menyaksikan kami dan juga sobat IndiHome di Jabodetabek ya, dan juga sekitarnya. Tentunya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah stay tune dari tadi dan juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Tentunya terima kasih banyak dan tentu mitra JC semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa menyajikan tema-tema yang menarik untuk mitra JC dan juga sobat IndiHome se-Jabodetabek. Akhirnya tentunya Pak Satria kita harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir. Semoga diberkahi waktunya dan juga dilancarkan pekerjaannya.
Baik, akhirnya mitra JC dan juga sobat IndiHome Jabodetabek, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.